Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Hari-hari terakhir kita mendengarkan sabda Tuhan soal kasih. Pesan Yesus sebelum berpisah dengan muridnya, supaya di antara murid-muridnya saling mengasihi. Itu tema yang beberapa hari terakhir ini kita dengarkan dalam bacaan Injil. Sementara itu hari ini kita mendengarkan kata lain atau lawan katanya kasih itu, lawan kata mengasihi, yakni benci ataupun membenci. Yesus tadi bersabda demikian, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Perlawanan kata dari yang sebelumnya soal mengasihi, sekarang muncul kata membenci. Maka bagi saya ini karena sabda Tuhan yang senantiasa menggugah kesadaran kita, sekurang-kurangnya kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa sabda-sabda Tuhan yang bicara mengenai kasih itu seolah sesuatu yang di masa datang atau sesuatu yang susah, dan memang kenyataannya susah untuk diwujudkan. Saling mengasihi dan seterusnya itu secara teori, secara pemahaman mudah kita cerna, tapi ketika harus dipraktekkan, itu susah. Nah, yang paling mudah adalah soal membenci. Tanpa diajari, tanpa tutorial, orang mudah membenci daripada mengasihi. Lihatlah, kita sekolah bertahun-tahun diberi pelajaran yang baik-baik, tapi belum pernah kan diberi pelajaran yang jaja, tidak. Karena yang baik itu dibangun cukup lama waktunya, seperti membentuk kebiasaan, habitus, bertahun-tahun diusahakan untuk baik, tapi bisa runtuh sedemikian rupa karena satu kejahatan. Maka kalau saya merenungkan soal membenci ini, jikalau dunia membenci kamu, kita semua diingatkan bahwa kita hidup sungguh-sungguh di dunia, bukan di alam awang-awang yang sepertinya saling mengasihi dan seputarnya. Maka Injil ini mengingatkan saya harus turun ke bumi, karena kita hidup di alam nyata. Alam nyatanya bagaimana? Ketika kejahatan masih ada, ketika kebencian itu tumbuh subur, maka Yesus pernah berpesan, hentikanlah kejahatan. Dalam sabda, kalau ditampar pipi kiri, jangan membalas. Kurang lebih seperti itu. Nah, soal membenci, kita juga diingatkan bahwa Yesus pernah dibenci, bahkan dibunuh. Kita, saya dan Anda semua, murid-murid Kristus, jika mengalami dibenci, jangan kaget, bertahan. Karena memang kita hidup di dunia, Yesus tadi bersabda demikian. Oleh karena itu kita dalam cara itu
Ketika dibenci kita tidak membalas membenci. Ketika kita dibenci, kita tidak merancang kebencian bagi orang lain. Itu sebetulnya sebentuk mewartakan Injil. Karena menjadi murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus, ya kebaikanlah yang diwujudkan, bukan kebencian. Kalau Paulus hari ini mewartakan Injil sampai ke Makedonia, kita tidak perlu mewartakan Injil sampai ke Makedonia itu. Tapi cukup di seputaran kita, di rumah kita, di lingkungan kita. Apa itu? Jangan membenci. Kalau kita dibenci, bertahan. Apalagi di tengah masyarakat majemuk ya, yang berbeda keyakinan. Di media sosial itu kan hal-hal seperti itu kan sangat banyak kita saksikan. Maka bagaimana kita pertama antar warga sendiri, sesama orang Katolik, jangan saling membenci. Yang kedua, jika dibenci oleh kelompok lain, bertahan. Karena apa? Yesus pernah menyabdakan ini. Moga-moga sabda ini memberikan kekuatan bagi kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.